Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang
akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sedang apa? Ruben, sini duduk sama kakek sini. Halo, kamu dari mana? Kelihatan capek ngos-ngosan gitu. Wah, kek. Selesai memberikan ayam, babi, lembah, sapi, semuanya deh. Wah, kamu rajin amat sih. Hebat nih cucu kakek ini. Karena kamu sudah rajin, bagaimana kalau kakek kasih hadiah? Mau nggak? Wah, apa ya? Jantan? Atau anak anjing kecil? Bukan hadiah seperti itu, Ruben. Tapi kakek akan menceritakan suatu kisah. Pada waktu kakek masih muda zaman dulu, waktu kakek mengembalakan domba di padang Efrata. Gimana? Kamu mau dengar cerita itu? Mau, kek! Dahulu kala. Was the certain
Selamat malam, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mengawali kebaktian malam Natal ini dengan keyakinan iman bahwa kebaktian malam Natal ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, pada malam ini kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan memasuki ibadah malam Natal. Dan sebagai nas pembuka, saya mengambil dari Mazmur pasal 100 ayat 2 dan ayat yang kelima. Ajakan beribadah dari firman Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Pada malam ini, ibadah kita akan membicarakan tema Raja Damai telah lahir. Oke, sebentar deh. Jadi sebenarnya kisah yang mau kakek ceritakan ini tentang siapa sih? Yesus kah? Atau orang lain? Kalau Yesus kenapa dia mau datang ke dunia ini sih? Kayak untuk apa? Ya, benar Ben. Kisah ini tentang Yesus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang untuk menebus dosa kita umat manusia. Jadi, kalau kita sekarang masih sering berbuat dosa, sudah selayaknya kita mohon ampun dan mengaku dosa-dosa kita. Sebagai manusia, kita masih sering melakukan pelanggaran dan dosa. Karena itu marilah pada malam Natal ini kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan, untuk mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam hidup kami setiap hari, kami masih melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Kata-kata kami Tuhan, pikiran kami dan perbuatan kami sering tidak memuliakan Engkau dan seringkali merugikan, melukai sesama kami. Ampunilah Tuhan akan kesalahan dan dosa kami ini. Dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah kami untuk hidup baru sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan untuk mengakui kesalahannya dan bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni orang itu. Dalam Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan menyatakan demikian kepada kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
di bumi yang penat. Sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu, di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus. Wah, jadi kakak sudah pernah menjadi malaikat. Kakak keren. Kakek tidak bisa melihat wujud malaikat dengan jelas pada saat itu. Tapi kami semua para gembala tertegun dengan suara malaikat yang nyaring menembus heningnya padang Efrata. Ya, kami benar-benar tertegun. Andai aku bisa bertemu malaikat. Ruben, kamu gak usah sedih. Percayalah, Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menjagamu dimanapun kamu berada, setiap saat. Nah, yuk kita dengarkan pesan Natal dulu dari Pak Pendeta sebelum kakek akan melanjutkan cerita kakek lagi. Oke? Oke, Kek. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita merenungkan berita Natal pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau malam hari ini, di tahun ini, kami masih diberikan kehidupan dan kesempatan untuk merayakan malam Natal, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang akan kami rayakan besok pada hari Natal. Tuhan, kami menantikan kedatangan Natal. Beberapa minggu, pada minggu Advent kami telah menyatakan kerinduan kami. Dan malam ini secara khusus kami datang kepadamu. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pesan, berita yang mengungkapkan tentang kelahiran Raja Damai. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami Tuhan. Karena itu tolonglah kami, mampukanlah kami, agar kami boleh membaca Alkitab nanti dan merenungkan firman-Mu. Persiapkanlah umat-Mu yang hari ini di rumah mereka masing-masing sedang menyiapkan hati mereka bersama keluarga mereka untuk firman Tuhan ini. Berkatilah juga hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, di dunia ini kita mengenal ada banyak raja. Misalnya Raja Salman atau Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi yang pernah datang ke Indonesia. Raja Willem Alexander dari Belanda, Raja Philip dari Belgia, Raja Harald V dari Norwegia, dan sebagainya. Raja-raja ini pada umumnya orang kaya, saudara-saudara. Sebagai contoh, menurut Sindonews, kekayaan Raja Philip dari Belgia berjumlah 13 juta USD atau setara dengan 181,59 miliar. Dan Raja Harald V memiliki kekayaan bersih 30 juta USD atau setara dengan 419 miliar. CNBC mencatat bahwa kekayaan Raja Salman jauh lebih banyak,
jumlahnya 17 miliar USD atau setara dengan 246 triliun, bukan miliar, saudara-saudara. Raja-raja ini tentunya bisa hidup dengan nyaman dan mewah secara duniawi. Istana mereka megah, luas, dan indah. Namanya raja. Kemana-mana mereka bisa melakukannya dengan mudah. Mau memakai pakaian apa saja dan makan apa saja dengan mudah dapat mereka lakukan. Kelahiran seorang anak raja pun biasanya bisa dipersiapkan dengan baik dan disambut secara meriah oleh warga mereka. Anak raja akan dilahirkan di rumah sakit yang ternama dan dibesarkan dalam istana yang megah. Ini berbeda dengan Raja Damai, seperti yang diberitakan dalam tema khotbah kita pada malam Natal ini. Untuk membahas tema khotbah kita, yaitu Raja Damai telah lahir, kita bisa membaca berita itu dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14. Demikianlah sabda Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam malungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Saudara-saudara yang kami kasihi, Lukas 2 ayat 1 sampai 14 ini memberitakan tentang kelahiran Yesus.
dan berita malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kelahiran Yesus ini terjadi pada waktu pemerintah sedang mengadakan sensus penduduk. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Nama sebenarnya dari Kaisar Agustus itu adalah Gaius Caesar Octavianus. Sebetulnya nama Agustus itu adalah nama gelar, saudara-saudara, yang diberikan oleh Senat Romawi yang berarti yang mulia. Ia dimuliakan sebagai seorang dewa. Ia berkuasa sekitar tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 14 sesudah Masehi. Kaisar Agustus merupakan penguasa Romawi yang berhasil menciptakan Pax Romana atau perdamaian Roma, yaitu suatu periode kehidupan masyarakat Romawi yang makmur, sejahtera, aman, dan tentram. Pada masa itu Roma berada di masa keemasannya. Seni, budaya, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kaisar Agustus juga berhasil mengatasi potensi-potensi perang, baik yang terjadi dalam wilayah kekaisarannya maupun dalam kerajaan-kerajaan tetangga. Menurut sejarah, kehidupan tentram masyarakat Roma yang dimulai oleh Kaisar Agustus ini berlangsung selama 200 tahun. Pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, Kaisar Agustus ini sedang mengadakan sensus penduduk. Dari berbagai dokumen diketahui bahwa sensus ini diadakan di beberapa provinsi antara lain Spanyol, Galia, kini Perancis, Mesir, Syria. Dan sensus ini dimulai dari tahun 10 sebelum Masehi. Untuk apa sensus itu diadakan? Untuk mengetahui jumlah penduduk, terutama mereka yang berpotensi masuk wajib militer. Dan juga untuk mengetahui kekayaan mereka, supaya dengan demikian negara dapat memperkirakan jumlah pajak yang akan diperoleh. Sensus penduduk ini menyebabkan semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Marta, tunangannya yang sedang mengandung. Jarak dari Nazaret ke Bethlehem itu ternyata cukup jauh, saudara-saudara. Perjalanan sejauh ini tentu melelahkan, apalagi untuk Maria yang sedang mengandung. Pada waktu itu belum ada mobil atau kendaraan lain. Sehingga kalau orang mau melakukan perjalanan, ia harus mau berjalan kaki atau menggunakan keledai tunggangan saja. Ketika mereka di situ, menurut Injil Lukas, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Rumah-rumah penginapan yang ada di Bethlehem pada waktu itu rupanya sudah penuh.
Karena banyak orang yang sudah terlebih dulu datang dan menginap di kota itu. Kan pada waktu itu ada sensus penduduk. Jadi orang-orang Bethlehem yang tinggal di kota-kota lain juga datang ke Bethlehem dan menginap di rumah-rumah penginapan yang ada. Bethlehem adalah kota kecil, saudara-saudara. Pada waktu itu barangkali penduduknya belum mencapai 1.000 orang. Kota ini dijuluki sebagai kota Daud karena Daud lahir di kota itu. Karena tidak ada lagi tempat di rumah penginapan, terpaksalah Maria dan Yusuf menginap di sebuah ruangan yang biasanya dihuni oleh hewan ternak. Di tempat itu Yesus dilahirkan. Ia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kain lampin adalah kain yang terdiri dari sisa potongan-potongan kain yang disambung-sambung untuk membungkus bayi. Sedang palungan adalah tempat makan hewan. Jadi Yesus dilahirkan dengan sangat sederhana. Kelahiran Sang Raja Damai ini sangat berbeda dengan kelahiran raja-raja dunia yang lain. Namun kelahiran Yesus mempunyai kelebihan dan makna yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh raja-raja dunia yang lain. Makna kelahiran Raja Damai ini diberitakan malaikat Tuhan kepada para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ketika para gembala sedang menjaga ternak mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Para gembala ini tentu sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Jadi malaikat tadi ternyata memberitakan kepada para gembala berita Natal bahwa juru selamat yaitu Kristus Tuhan telah lahir di kota Daud. Bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Belum selesai ketercengangan para gembala itu, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujian bala tentara surga ini menyatakan dua berita yang sangat penting. Pertama, pujian ini menyatakan tentang kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kedua, serentak dengan itu diberitakan damai sejahtera telah diturunkan di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera seperti apa yang diturunkan Allah di bumi pada hari kelahiran Yesus ini? Damai sejahtera yang disaksikan para malaikat sebenarnya punya arti yang dalam dan luas. Damai sejahtera di sini tidak hanya dimengerti sebagai keadaan yang bersifat rohani atau keadaan di mana tidak ada lagi peperangan. Tetapi damai sejahtera di sini punya arti yang lebih dari itu. Damai sejahtera dalam bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, dipakai kata Irene.
Latar belakang dari kata Irene adalah kata Ibrani shalom, yang sebenarnya berarti keutuhan atau keharmonisan. Kata ini kemudian punya arti juga kesejahteraan, keselamatan, berkat, kebahagiaan baik jasmani maupun rohani. Dari latar belakang pengertian kata damai sejahtera ini menjadi jelaslah bahwa pada hari Natal Allah memulihkan kembali hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan dirinya sendiri. Diperdamaikan. Sebagai akibat dari keharmonisan ini, terciptalah yang namanya kebahagiaan, sukacita, persahabatan, pengharapan, dan sebagainya. Dan damai sejahtera ini telah Allah karuniakan kepada setiap orang yang berkenan kepadanya, termasuk kepada saudara-saudara dan kepada saya. Saudara-saudara yang kami kasih, pembacaan Alkitab kita sebenarnya berhenti sampai pada ayat 14. Tetapi reaksi para gembala yang sangat penting itu disaksikan dalam ayat-ayat sesudahnya, yaitu ayat 15 sampai 20. Bahwa setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka menyaksikan tentang bayi itu. Gembala-gembala ini ternyata begitu percaya akan apa yang dikatakan malaikat itu kepada mereka. Karena itu mereka segera pergi untuk menjumpai bayi itu, lalu bersaksi tentang apa yang telah mereka dengar dari para malaikat tadi. Setelah itu, gembala-gembala ini kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang kami kasih, setelah kita membahas bagian Alkitab yang menyaksikan tentang kelahiran Raja Damai ini, sekarang bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini pada malam Natal hari ini? Pertama, Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai untuk mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan dirinya sendiri. Apakah damai sejahtera ini telah ada di dalam hidup kita? Apakah damai sejahtera yang diberitakan para malaikat ini telah kita rasakan dan mewarnai kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi, kehidupan kita berkeluarga, maupun dalam kehidupan kita bermasyarakat? Kedua, para gembala di padang setelah mendengar berita kelahiran Yesus, mereka segera menjumpai bayi itu. Mereka tidak menunda. Mereka menyaksikan kelahiran itu, dan sesudah mereka menyaksikan, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Apakah kita juga terpanggil untuk selalu menjumpai bayi itu secara rohani melalui iman kita? Dan setelah kita berjumpa dengan Yesus, apakah kita terpanggil untuk hidup menyaksikan, memuji dan memuliakan Allah? Besok
kita akan merayakan Natal. Semoga Natal tahun ini bisa mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Amin. Akhirnya Maria dan Yusuf harus bermalam di kandang domba ya, Kek. Kasihannya mereka pasti sempit, kotor, dan bau, ya, Kek? Iya, kamu benar, Ruben. Mereka, Maria dan Yusuf, mereka harus berjalan mencari penginapan. Tapi mereka ditolak di mana-mana karena penginapan-penginapan penuh. Ya, sampai akhirnya berujung pada mereka mendapat tempat di kandang binatang. Hanya tempat itu yang ada pada saat itu. Tidak lama setelah itu, lahirlah Sang Putra Agung, Juru Selamat dunia. Seakan bumi ini terhenyak dan para malaikat surga menyanyikan nyanyian yang sangat merdu. Wah, pasti sungguh indah, sungguh syahdu ya, Kek? Ya, Ruben, syahdu dan indah. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Saudara-saudara yang kami kasihi, nyalakanlah lilin yang ada pada saudara-saudara. Lilin ini kita nyalakan sebagai simbol bahwa Raja Damai yang akan kita rayakan pada hari Natal telah datang di dunia ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan menerangi hidup kita, dan kita juga bisa menyaksikan damai sejahtera itu seperti lilin yang bersinar. Bahagia di kalbu, seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu, kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu, di Natal yang syahdu, di Natal yang syahdu. Lalu, kakek mampir juga ke kandang domba itu. Tentu, kami para gembala bergegas menuju kandang domba itu untuk menemui bayi Yesus. Kami melihat bayi kudus ada di dalam palungan. Kami datang, percaya, serta menyembah Dia.
Oh, jadi waktu mendengar seruan malaikat di padang dan melihat bayi Yesus di kandang, kakek dan para gembala menjadi percaya ya? Iya, betul Ruben. Kami benar-benar percaya. Dan kami sebarkan wartanya sampai ke anak cucu kami. Nah, termasuk ke kamu ini sekarang Ruben. Oh, begitu toh. Iya, untuk terus menghayati, mari kita bangkit berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari akar darah Maria, yang berdarah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Amin. Nah, sekarang kakek punya pertanyaan buat kamu. Kamu tahu nggak arti nafas hidup orang percaya? Kakek, doa kan? Pinter banget kamu, bener. Wah, pinter banget kamu, Ruben. Cucu kakek ini pinter. Betul. Kita harus senantiasa berdoa setiap saat sebagai wujud iman kita, percaya kita sebagai orang percaya, nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus senantiasa berdoa setiap waktu. Nah, yuk kita bersama-sama melakukan doa syafaat. Ayo, Kek. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Pada malam Natal ini, kami boleh mendengar berita tentang kelahiran Raja Damai yang secara khusus besok akan kami rayakan pada hari Natal. Dan juga kami boleh menyaksikan bagaimana para gembala bersikap dan berbuat untuk menjumpai bayi itu. Kemudian bisa memuji dan memuliakan Allah. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang selalu ingin berjumpa dan dijumpai oleh Yesus di dalam hati kami. Sehingga kami juga boleh senantiasa memuji dan memuliakan Allah melalui hidup kami. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan kiranya Tuhan berkenan menolong dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami secara khusus yang dirawat di rumah atau di rumah sakit karena mengalami COVID-19. Tuhan, kuatkanlah hati mereka dan sembuhkanlah mereka. Topanglah keluarga mereka. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Kami doakan bagi tenaga medis yang mengobati dan merawat, berkatilah mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk upaya medis untuk pada akhirnya melaksanakan penyuntikan vaksin dan juga untuk pengobatan yang pas. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang di malam Natal ini tidak bisa bersukacita karena dirundung oleh berbagai macam persoalan. Maka persoalan ekonomi
atau persoalan kesehatan, atau persoalan dalam rumah tangga, atau persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, tolonglah mereka sehingga malam ini Tuhan mengubah mereka bisa merasakan sukacita Natal itu. Kami berdoa pada saat ini bagi bangsa-bangsa di luar seluruh muka bumi, berkatilah mereka, biarlah damai sejahtera Natal boleh diwujudkan dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Berkatilah pemerintah kami dan bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami Indonesia juga boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat yang lain. Berkati mereka, agar mereka dapat mengatur negara kami, makin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berkati besok, jikalau kami juga ingin merayakan Natal Tuhan. Umat Kristen di seluruh muka bumi, berkatilah perayaan Natal mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh pada malam hari ini mendengar tentang berita kelahiran-Mu dan sikap hidup yang memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengar-dengar ada raja-raja dari timur yang juga hadir di kandang mengikuti arah bintang ya, Kek? Oh iya, kakek hampir lupa. Benar, pada saat itu ada orang Majus yang juga datang untuk menemui bayi Yesus. Mereka membawa hadiah, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada bayi Yesus itu. Yuk, kita juga ikut memberi persembahan sebagai hadiah untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mau datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami. Saat ini kami persembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang sudah Engkau berikan. Kiranya Tuhan yang menguduskannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Ruben, begitu ceritanya. Gimana? Seru nggak? Wah, seru banget, Kek. Jadi ingin ke kandang domba, juga seperti kakek dulu. Pasti seru ya, Kek. Kandang domba yang pada waktu itu sudah nggak ada, Ruben. Dan bayi Yesus pun sudah tidak ada di situ. Tuhan Yesus sudah mengenapi janjinya datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang tugas kita untuk selalu hidup kudus dan berkenan di mata Tuhan, serta memberitakan kabar bahagia ini sampai ke ujung bumi. Oke? Siap, Kek. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudara-saudara yang kami kasihi, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi